Petugas gabungan TNI Polri Satpol PP Dishub Fam BPD terus melakukan penyekatan kendaraan yang akan masuk ke Kota Malang. Sehari pasca Hari Raya Idul Fitri, masih banyak ditemui kendaraan luar kota yang berusaha masuk ke Kota Malang. Puluhan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat oleh petugas pos penyekatan diminta putar balik ke tempat asal. Puluhan kendaraan dengan plat nomor luar Kota Malang ini terpaksa harus putar balik ke tempat asal setelah keluar dari eksit tol Madiopuro, Kota Malang. Kendaraan yang diputar balik oleh petugas ini karena pengendara tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat izin tugas dari tempat kerja atau RT RW dan lurah, serta tidak menunjukkan surat rapid test bebas COVID-19 kepada petugas di pos penyekatan eksit tol Madiopuro. Papospam Penyekatan Tol Madiopuro, Ida Cahyonugroho mengatakan, puluhan kendaraan berplat luar Kota Malang tersebut berusaha masuk ke Kota Malang dengan alasan ingin berwisata ke Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Namun karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat seperti surat bebas COVID-19, maka kendaraan pun diminta putar balik. Total kendaraan yang diputar balik petugas di pos penyekatan tol Madiopuro, Kota Malang dari pagi hingga siang hari sebanyak 35 kendaraan. Sementara itu di H+1 Lebaran ini, jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Malang melalui pintu keluar tol Madiopuro juga meningkat hingga 100 lebih kendaraan. Jumlah ini meningkat dibandingkan sebelum Lebaran yang hanya 70 kendaraan. Untuk hari ini banyak yang putar balik. Kebetulan alasan mereka adalah berkunjung ke tempat wisata. Namun demikian untuk berkunjung ke tempat wisata pun harus memiliki surat kesehatan. Dan kebanyakan dari para pengunjung yang mau ke tempat wisata ini tidak memiliki surat kesehatan atau surat rapid keterangan lolos dari COVID-19. Untuk hari ini terhitung dari pukul 7.00 ada sekitar 25-30 kendaraan yang sudah kita putar balik. Rata-rata plat apa? Rata-rata dari plat L, plat W, dan sekitar tadi juga kita temukan dari plat AB dari Jogja. Di H+1 ini ya cukup signifikan. Biasanya kita kalau hari-hari biasa hanya terhitung dari setiap kita sip ya. Setiap kita sip itu mungkin sekitar 70-80, ini mungkin bisa sekitar 100-an. Simon Alfredo melaporkan. H+1 Lebaran 2021, kendaraan menuju kawasan wisata Kota Batu mulai meningkat. Peningkatan arus lalu lintas ini rata-rata didominasi kendaraan dalam rangka liburan ke tempat wisata yang ada di Kota Batu dan bersilaturahmi ke saudara di wilayah Kota Batu. Peningkatan arus lalu lintas libur Lebaran 2021 menuju kawasan wisata mulai terlihat di sejumlah titik pos pantau operasi Ketupat Semeru di wilayah Kota Batu. Seperti yang terlihat di kawasan pos pantau Jalan Insinyur Soekarno atau Simpang 3 Pendem, Kota Batu. Kendaraan mulai memadati ruas jalan baik dari arah Surabaya maupun dari arah wilayah rayon aglomerasi Jawa Timur. Menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah terkait larangan mudik serta untuk antisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 dari klaster keluarga dan tempat wisata, petugas gabungan dari TNI Polri bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan penyekatan terhadap kendaraan dari wilayah rayon aglomerasi Jawa Timur. Adapun penyekatan yang dilakukan petugas gabungan ini memeriksa satu persatu kendaraan dengan plat nomor polisi di luar rayon aglomerasi yang melintas di pos pantau Simpang 3 Pendem dan identitas pengendara. Jika ditemukan dari identitas pengendara di luar wilayah rayon, maka petugas tidak segan-segan untuk memutar balik kendaraan ke daerah asal. Salah satu wisatawan identitasnya di luar wilayah rayon yang melintas di pos pantau Simpang 3 Pendem mengaku, meskipun tempat tinggalnya di wilayah rayon dipaksa harus putar balik. Sementara petugas lalu lintas dari Polres Batu membenarkan jika H+1 kendaraan yang masuk ke Kota Batu mengalami peningkatan dan kendaraan didominasi warga melakukan libur Lebaran. Sementara terkait penyekatan larangan mudik, petugas gabungan juga telah memutar balik kendaraan dengan identitas pengendara di luar wilayah rayon aglomerasi tanpa memiliki surat keterangan non-reaktif antigen dan surat keterangan tugas dari instansi mereka. Diprediksi peningkatan arus lalu lintas menuju kawasan wisata Kota Batu akan terus meningkat hingga libur Lebaran berakhir. Sesuai dengan instruksi pemerintah, kita Pos Lantas 901 melaksanakan penyekatan di lokasi pos Simpang 3
Jalan Insinyur Soekarno, kaitannya menyangkut kendaraan yang luar zona Malang Raya, kemudian Pasuruan Raya dan Probolinggo Raya yang melaksanakan kegiatan di Batu. Kalau kita putar balikan, kalau tidak mempunyai kepentingan yang urgent di wilayah Batu. Kalau yang di Malang Raya dan mungkin di Pasuruan dan Probolinggo Raya, kita perbolehkan untuk melaksanakan kegiatan, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk di luar rayon, kita akan melaksanakan penyekatan ini, kaitannya juga protokol kesehatan, juga tujuan di Kota Batu ini. Kalau tidak ada tujuan yang jelas, yang penting kita akan memutar balikkan di pintu masuk Kota Batu. Ya, dalam hal dokumen protokol kesehatan harus juga dilampirkan, yaitu surat keterangan rapid test antigen dari semua yang berada di dalam kendaraan itu saat akan menuju Kota Wisata Batu. Karena di Kota Wisata Batu ini, di samping tempat wisata, juga tetap ingin menjaga penyebaran COVID-19 ini. Yanto Yancung melaporkan. Akibat banyak warga masyarakat bersilaturahmi ke sanak saudara pada H+1 Lebaran, berdampak pada mulai ramainya badan jalan. PPKM dan himbauan pemerintah Lebaran di rumah saja belum sepenuhnya dipatuhi warga masyarakat luas. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan himbauan Lebaran di rumah saja masih belum sepenuhnya dipatuhi warga masyarakat luas. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga yang bersilaturahmi dan berkunjung ke tetangga maupun sanak saudara. Hal ini berdampak pada mulai ramainya kembali badan jalan pada hari kedua Lebaran. Namun sayang kegiatan silaturahmi ini masih belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan, salah satunya terkait penggunaan masker. Di beberapa titik jalan di wilayah Kabupaten Malang, terlihat kendaraan roda 2 mulai banyak melintas dan memenuhi badan jalan. Salah satunya di Jalan Raya Jabung, Pakis, dan Karangploso. Menurut salah seorang warga mengungkapkan tradisi bersilaturahmi sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan pada saat Lebaran. Sehingga tidak heran walaupun masih dalam kondisi pandemi, kegiatan silaturahmi ini masih berlangsung. Di kawasan Jalan Raya Karangploso juga terlihat mulai ada peningkatan kendaraan roda 2 yang melintas di jalan utama Karangploso dibandingkan pada hari pertama Lebaran. Ya tergantung manusianya. Ya, Kadang-kadang ya barang menerima keadaan, kadang-kadang ya barang emosional. Tapi itu kan sudah kebudayaan sudah Pak Ya kebudayaan. Ya sebenarnya kalau menghilangkan kebudayaan agak sulit. Agak sulit Pak ya. Sudah tradisi. Ya. Tiap hari raya begini, tapi kalau nggak boleh gimana? Mudah-mudahan pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya lah. Ya ada peningkatan. Ya. Oh, untuk arus kendaraan juga kelihatan agak ramai Pak ya ini. Nggak rame ya? Ini biasanya. mulai hari keberapa ramai-ramainya? Lebaran pertama? Hari kedua. Oh, hari kedua sekarang Pak ya? Ya. Itu kelihatannya juga yang silaturahmi aja Pak ya? Iya banyak ya. Yohan Hikmawan melaporkan. Pemerintah telah resmi melakukan larangan mudik Lebaran dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021, membuat sejumlah tempat wisata sepi pengunjung. Selain tempat wisata, tamu hotel dan restoran di wilayah Kota Batu anjlok hingga 70%. Larangan mudik di tengah pandemi COVID-19 pada momen Lebaran 2021 mengancam perekonomian dari berbagai sektor di wilayah Kota Batu. Meskipun sejumlah tempat wisata maupun tamu hotel tidak dilarang atau dilakukan pembatasan, namun pengunjung hingga saat ini belum terlihat memadati sejumlah tempat wisata maupun hotel yang ada di Kota Batu. Bahkan libur Lebaran 2021 kali ini, tempat wisata di Kota Batu minim pengunjung. H+1 Lebaran di tahun 2019 tingkat kunjungan mencapai 70%, namun libur Lebaran 2021 kali ini masih di tingkat kunjungan mencapai 10%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Kota Batu mengaku apes karena yang dibidik warga daerah kunjungan wisatanya tinggi, tetapi tidak masuk rayon Malang Raya dan mereka berasal dari luar rayon, sehingga mereka enggan untuk berwisata ke Kota Batu. Tidak hanya itu, meskipun dari pelaku wisata maupun pengusaha hotel di Kota Batu telah mengubah marketnya dengan memberikan potongan hingga 50%, tingkat kunjungan masih minim dan belum bisa mengangkat pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata. Hal ini membuat pihak PHRI belum bisa memastikan apakah hari berikutnya mengalami peningkatan atau tidak. Pihak pelaku wisata dan pengusaha hotel mencoba melakukan promosi ke berbagai daerah.
Memang di Batu sendiri kita kurang beruntungnya Kota Batu ini terpisah rayanya dengan Malang Raya, khususnya ya Malang Raya. Malang Raya Pasuruan Probolinggo terpisah dengan Surabaya Raya. Padahal tingkat kunjungan kita 70% sampai 80% wisatawan itu dari daerah Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo seperti itu. Sehingga di Kota Batu sendiri penurunan sangat tajam. Hunian hotel, okupansi di bawah 10% sampai kemarin. Walaupun promo sudah begitu gencar, teman-teman dari BRI Batu gencar mengumumkan tetap kunjungan masih rendah sekali, hanya di bawah 10%. Bahkan wisata pun juga seperti itu. Kami masih wisata kisaran masih di bawah 5% dari okupansi normal kita. Normalnya berapa persen nih Pak? Normalnya kita itu kalau kamar rekreasi ini ya 10.000 ketika tidak pandemi dan situasi ekonomi seperti 2019 atau 2020 awal itu kisaran kayak taman rekreasi begini rata-rata 14 hari itu hampir lebih dari 5.000. Karena 14 hari H+1 sampai H+14 di libur Idul Fitri. Tetapi ada pernah 8.000, 10.000 seperti naik turun seperti itu, dan totalnya sih rata-rata di atas 5.000. Yanto Yanjung melaporkan. Memasuki Lebaran hari kedua, sejumlah kendaraan yang masuk ke Pasar Karangploso menurun hingga hampir 50% dibandingkan pada hari biasa. Diprediksi dalam beberapa hari ke depan, aktivitas Pasar Sayur Karangploso akan kembali normal. Aktivitas Pasar Sayur Karangploso masih belum normal seperti hari biasa. Jumlah kendaraan yang masuk sempat turun drastis pada hari pertama Lebaran dan kemudian meningkat pada hari kedua Lebaran, tetapi masih di angka 50%-an dibandingkan pada hari biasa. Hal ini terjadi setiap Lebaran karena ada pembeli maupun penjual yang libur pada saat Lebaran dan tidak beraktivitas karena bersilaturahmi ke sanak saudara. Momen 1 tahun sekali rupanya masih dipegang masyarakat, sehingga tidak mengherankan di beberapa pusat keramaian seperti pasar juga terlihat tidak seramai hari biasa. Menurut salah seorang petugas di pintu masuk pasar menjelaskan, menurunnya jumlah kendaraan lumayan banyak, untuk hari normal bisa menampung 180 kendaraan pengangkut sayur, tetapi saat hari kedua berkurang lumayan banyak. Di lokasi terlihat area pasar tidak sepadat hari biasa dan transaksi penjualan juga tidak seramai hari biasa, tetapi untuk harga masih relatif stabil dan tidak ada kenaikan yang berarti. Masih sepi ya? Masih sepi ya. Kalau besok entah. Jumlah kendaraan yang masuk berapa sekarang Pak? Kira-kira? Kira-kira? Ya seperempatnya lah. Seperempatnya Pak ya? Iya. Kalau semuanya ya, kalau masuk loh. 200? Ya 200. 200-an. 180 lah. Iya. Iya. Jadi kalau sekarang hilang setengahnya lebih ya? Ya setengah lebih. Setengah lebih Pak ya? Iya. Pak ini biasanya dibawa kemana aja nih sayur-sayur di sini Pak? Porong, Ya. Krian, Pasuruan, Singosari. Oh berarti beberapa kota di Jawa Timur. Gadang ya ke sini. Ke sini juga Pak ya? Iya. Kalau besok normal Pak? Besok kemungkinan mulai normal. Kayak normal. Tapi setiap Idul Fitri memang seperti itu Pak? Ya seperti ini. Kalau hari Idul Fitri yang pertama ya. Ampun Pak ya? Iya. Sekarang sudah ada peningkatan lagi Pak ya? Peningkatan sedikit lah. Pak dengar-dengar untuk harga gimana dengar-dengar? Kalau harga ya masih mahal lah. Masih mahal Pak ya? Iya. Jadi operasional mulai jam berapa ini ramainya sayur ini Pak? Sayur mulai jam 9 lah. Sampai terakhir? Terakhir maghrib Pak. Sampai maghrib ya Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Hari Raya Lebaran di tengah pandemi COVID-19 ternyata berdampak pada pedagang, khususnya pedagang daun janur. Di Kota Malang, pedagang daun janur mengaku sepi pembeli jelang Hari Raya Ketupat. Penjualan daun janur pada Lebaran tahun ini diperkirakan turun hingga 80%. Sejumlah pedagang daun janur di Pasar Comboran tampak tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Biasanya pada tahun sebelumnya menjelang Hari Raya Ketupat, para pedagang daun janur dipenuhi konsumen yang berburu daun janur. Namun pada tahun ini permintaan akan daun janur sepi. Pedagang mengaku bahwa sepinya permintaan akan daun janur ini salah satu penyebabnya yakni pandemi COVID-19 dan adanya larangan bagi warga bepergian yang dikeluarkan pemerintah sehingga banyak warga terpaksa tidak keluar rumah karena takut dengan penyebaran COVID-19.
Jika dibanding menjelang Hari Raya Ketupat tahun sebelumnya, turunnya permintaan akan daun janur mencapai 80%. Biasanya menjelang Hari Raya Ketupat, banyak konsumen dari luar Malang yang datang membeli. Namun tahun ini tidak ada permintaan dari luar Malang. Meskipun sepi permintaan, namun pedagang daun janur menaikkan harga jual, di mana untuk ikatan besar dijual dengan harga Rp400.000, sedangkan untuk ikatan kecil dijual dengan harga Rp40 hingga Rp50.000 per ikat. Ya, dua periode ini janurnya agak sulit, sepi. Di pembelinya. Ya pembelinya biasanya ramai, Pak. Ya, sampai omsetnya berapa? Omsetnya harganya? Ya. Harganya 300, 250. Untuk berapa? Dapat berapa itu? Dapat 50.000 Ngambilnya dari mana nih Pak barang? dari Malang Dampit. Mas, ini kan sepi. Misalnya kalau tidak laku akan diapakan ini janurnya? Ya dibuang, Pak. Biasanya yang meramaikan dari mana sih Pak ini? Ya dari lokasi sini, Malang sini. Kalau hampir-hampir Mas, biasanya kalau yang paling banyak beli dari luar kota apa dari daerah Malang? Dari Malang. Dari Malang Batu ada. Ini kenapa sepi ini, Mas? Ya mungkin tidak boleh mudik dari Balian sana, dari Sidoarjo sana, kan tidak ke sini. Yang tahun kemarin kan banyak ke sini kan, Pak. Mas, ini kan biasa kalau tidak laku terus dijual ke luar daerah, ke luar Malang. Ya, ini nanti gimana ini, Mas? ke Pasuruan gitu. Ke Pasuruan nanti. Oh, nanti dijual ke Iya, Pasuruan. dibawa ke bawah. Kalau ke Surabaya enggak berarti, Mas? Nggak bisa. Nggak bisa ke sana. ke Surabaya. Simon Alfredo melaporkan.